Sobat Kairos dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari Markus 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, kisah penyembuhan orang lumpuh dalam Injil Markus hari ini menyadarkan kita bahwa cara pandang Allah seringkali berbeda dari cara pandang kita manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati dan mengenalnya dengan mendalam. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita lebih dari kita sendiri tahu. Sobat Kairos, ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di Kapernaum dan Yesus tidak melakukan tindakan medis yang lazim, malahan terlebih dahulu mengampuni dosa orang yang lumpuh itu. Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi saat itu menjadi emosi dan marah. Yesus dianggap mereka menghujat Allah karena berani-beraninya melakukan tindakan pengampunan yang merupakan hak dan kuasa Allah. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Perkataan inilah yang ada di benak orang Farisi dan para ahli Taurat pada saat itu. Sobat Kairos, para ahli Taurat dan orang Farisi selalu berpedoman pada tata cara dan aturan sebagaimana terumus dalam peraturan yang mereka buat dalam kitab Taurat. Sedangkan Yesus bertindak atas hati yang berbelas kasih. Inilah yang membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersikap nyinyir ketika Tuhan berkata kepada si lumpuh, "Dosamu telah diampuni." Bagi mereka, tidak ada satu manusia pun yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Karenanya mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah. Dan Yesus mengetahui apa yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu pikirkan. Di Markus 2 ayat 8, firman Tuhan kita katakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Sobat Kairos, bagi Yesus, kesembuhan fisik merupakan sesuatu yang bersifat lahiriah. Yang terutama adalah kesembuhan batiniah. Dengan mengampuni dosa si lumpuh, Yesus terlebih dahulu menyembuhkan jiwanya akibat dosa manusiawinya. Penyembuhan jiwa batiniah menjadi jalan lapang bagi kesembuhan fisik yang kemudian memampukan si lumpuh untuk berjalan. Apa gunanya tampil fisik lahiriah jika hati dan jiwa masih diliputi penyakit dosa dan kegelapan? Sobat Kairos, kesehatan fisik ragawi tentu amatlah penting bagi kita manusia. Karena itulah orang rela menghabiskan banyak uang untuk memperoleh kesembuhan. Berapapun besar biaya rumah sakit atau mahalnya obat, orang tidak pernah memperhitungkannya karena memang kesehatan fisik adalah harta yang melebihi segala-galanya. Dan ini adalah benar. Namun betapa timpangnya kehidupan kita jika di sisi lain kita mengabaikan kesehatan jiwa kita. Yesus tidak mau ini terjadi pada si lumpuh yang dibawa kepadanya. Karenanya Yesus terlebih dahulu menyembuhkan kesehatan jiwanya. Dan lewat tindakan Yesus ini kita juga diingatkan agar kita juga memperhatikan kesehatan jiwa kita. Sobat Kairos,
Yesus mengenal kita seutuhnya. Dan Dia sangat mengetahui dengan jelas akan apa yang kita butuhkan, akan jalan pikiran dan isi hati kita. Karenanya selain menjaga mata dan telinga, kita juga harus menjaga pikiran kita. Sebab pikiran kita akan menjadi kata-kata, tindakan, kebiasaan hingga nilai hidup kita. Cara hidup dan tabiat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang penuh dengan iri hati, prasangka-prasangka negatif, kesombongan dan kemunafikan, marilah kita jauhkan dari kehidupan kita. Jagalah hati dan pikiranmu, karena apa yang kita pikirkan itu akan menentukan apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, hingga yang kita yakini. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.